Alhamdulillah saya punya kesempatan belajar sama warga NU. Aplaus dulu buat NU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur wonten ing ngarsanipun Allah kita saged pinanggihan malih. Saya kurang pinter yang alhamdulillah wa syukurillah gitu, masih harus banyak belajar. Dalam matur Jawi namun kados wonten ing mboten Jawi. Mas Manda itu kelamaan di Jakarta itu agak kagol-kagol ngomong Jawa gua. Nek Mas Ir malah Gus Ir ya. Nek Gus Ir malah sudah lanyah Temanggungan sing warna-warna nggih Mas Ir. Nggih. Kok saya dulu karena urut sepuh nggak apa-apa, saya tak matur singkat dulu pengantar untuk petani. Karena Gus Yami dan Gus Yesus mungkin sudah melihat lebih awal saya belajar bersama petani. Belasan tahun korban kita sudah sangat banyak. Korban itu maksudnya almarhum. Yang paling tokoh semua kaum Nahdiyin di Temanggung ini perso almarhum Danarto yang berkutat dengan uyuh, kabeh uyuh tekan uyuhe ibu hamil diolah ya. Itu putra dari ayahanda malah belum sedo, yaitu Profesor Doktor, saya tidak tega menyebut namanya, yang sekarang terdolimi di UGM, tapi putronya sudah sedo duluan. Kemudian juga teman-teman akan Temanggung masih ingat Profesor Doktor Hewan masih, tapi yang profesor dulu yang saya sebut sebab mereka sangat peduli sama petani Temanggung. Yang pertama Profesor Doktor Yudoro, yang kedua Profesor Doktor Suhardi almarhum, yang memperjuangkan petani kita ini dalam kedaulatannya kagungan sumpah namanya Sumpah Gandum, dan Sumpah Gandum belum selesai beliau sudah sedo, yaitu beliau adalah orang pertanian hutan yang disebut dengan Profesor Hutan, masuk ke rimba politik dan almarhum di politik. Semoga ini semua menjadi husnul khotimah buat kita semua, dan masih berdoa untuk petani kita. Mila dalam badai matur mengulang kembali perjuangan kita belasan tahun lalu bersama kaum Nahdiyin, sebab saya ingat yang menerima saya pertama masih bermuhammadiyah itu justru LP2NU. Siapa yang masih ingat dengan lembaga ini? Bapak. Bapak masih ingat. Terima kasih Bapak. Dalam LP lembaga pengkajian pertanian Bapak untuk kaum Nahdlatul Ulama. Gus Irawan waktu itu belum jadi Gus, jadi NU waktu itu sudah luar biasa. Mila dalam matur malih bilih wonten ing Nahdiyin tidak bisa tidak erat hubungannya sama kehidupan pertanian. Kami merasakan betul. Maka kami mau matur yang terpenting dulu, yang tadi menjadi pendahulu adalah kita sudah kena dari stand up comedy tadi yang mengatakan bahwa pertanian ini sudah terdolimi oleh minimal 4 hal pengantarnya tadi. Kita tidak perlu sebut itu mafia, tetapi kita akan mencoba mencari solusinya. Kami nanti pada akhir kalau ini berkelanjutan sudah yakin optimis secara apapun Allah akan bela kaum petani, tetapi konsekuensinya dulu ada satu ayat atau hadis Gus Yahya yang perso, tidak ada satu kaum yang akan berubah kalau tidak oleh kaum itu sendiri. Yang tasipun naik petani menika badhe berubah, kaum petani badhe berubah, ingkang saged ngribah nggih kaum petani itu sendiri. Ada Gus Irawan selaku pemerintah pun memfasilitasi kami petani untuk bagaimana cari solusi. Ada anggota dewan seperti apapun yang harusnya menjadi fasilitator kegiatan kami. Ada Mas Manda yang sangat paham dengan pemerintah daerah atau pimpinan utusan daerah. Semua daerah pertanian tentu juga membutuhkan dukungan dari kaum Majelis Permusyawaratan Rakyat kita. Nah, terus pundi kawantenanipun Sugeng rawuh nggih. Nuwun sewu. Sugeng rawuh. Dalam badhe matur ingkang sepindah
Mboten saged mboten ingkang klentu petani menika piyambak. Menawi kita kersa sinau wonten ing jamanipun nenek moyang. Dalam matur sekedhik rumiyin wonten ing sejarah mboten kerajaan Sriwijaya, Mas Huda ini paling apal. Terlalu dekat? Malah dekat. Oh kurang. Mboten namung kerajaan dari Sriwijaya, Mojopahit sampai kerajaan Surakarta dan Ngayogyakarta itu dulu dikenal dunia sebagai penghasil pertanian yang diperhitungkan oleh dunia. Itu dulu sejarah itu. Mas Huda Yong itu yang paling senang menfilmkan. Nanti kita coba pesan kepada beliau untuk mengenang kembali masa kejayaan kerajaan-kerajaan pertanian. Lajeng kalau kemudian kita sekarang seperti ini, sama seperti halnya pengantar di Facebook, saya sudah baca bahwa menyakiti bumi ini bagian dari kedoliman dan itu harus diselesaikan hari ini dengan cara yang hampir semua yang rawuh pernah kenal beliau Pak Danarto, sehingga tidak perlu kita ulang secara teknis, tapi kita lakukan kembali, yaitu kemandirian hampir di semua lini. Ingkang sepindah kemandirian benih. Nek Mas Danarto almarhum dulu ngendika, nek misalnya kowe iki manak anake kuntingen cilik gudigen sisan, njuk ana anak londo mripate biru, rambute pirang, putihe mamplak-mamplak, dijolke purun mboten? Mboten, Gus Yami, Gus. Matur nuwun nggih, pasti jelas jawabnya mboten. Gus Nur kok orang karo ngakak, wah lucu banget. Anake dijolke londo kok mboten ngaten? Telat. Enggak apa-apa, tapi intinya benih kita pun di pertanian kok kenapa mau ditukar? Lalu kita yang biasa punya pilihan seleksi hasil panen yang terbaik, kemudian dirimbang, sing kesilep, sing dipepe, sing ditandur, sudah lupa semua itu dengan tipu daya nek kula matur. Nggih. Terima kasih kalau kaum petani dinyatakan tadi sesuatu yang baru buat saya, kufar ya. Tapi insya Allah nggak kafir Mas. Oh ya tetap kafir ya wis. Aku sinau NU meneh ki aku. Yang jelas kita kena tipu daya di situ oleh sebuah perusahaan yang menjamin benihnya unggul. Dengan satu tipu daya itu dimatikan sisi generatifnya. Nek piantun kakung dikebiri mesti lemu Mas. Ngono ya Mas? Gus Yesus? Dereng. Gitu. Vaksetomi, siapa yang melakukan vaksetomi pasti orangnya jadi gemuk. Sebab satu kekerjaan generatif kita diselesaikan, maka yang terjadi vegetatifnya. Itu yang terjadi seed yang dari Thailand, dari manapun, yang diamplopi, gambari api, dispray mengkilap dan sebagainya. Itu yang terjadi. Sudah, itu istirahat. Selesaikan dulu. Bagaimana petani diajarkan budaya untuk menjadi percaya pada benihnya sendiri. Ingat pindah menika. Kaping kalih saprotan, pupuk dan sebagainya kita sudah matur. Dulu kalau ada revolusi hijau hanya akan berlaku maksimal 10 tahun. Ning sing kagungan keputusan revolusi hijau niku geblinger dipameri kalih Amerika sampean sisan pabrike. Berapa? 4 atau 5 BUMN pabrik pupuk kimia, mulai dari Pusri, Cikampek, Kujang, Kaltim, terakhir Gresik, Petrokimia. Itu semua sing mbau reksa, sing kagungan kesenengan revolusi hijau ini kebablasan 30 tahun lebih. Lalu petani mulai tidak kuat mencangkul, dimasukkan mekanisasi pertanian. Ora kuat nyangkul, oh, petani zaman saya kok nyangkul. Modernisasi pertanian, dibelikan traktor, kebune lali, kebune didol, kebune dibeleh, dan seterusnya. Yang kemudian yang pertama, fungsi pertama yang disebut dengan agriculture, that's mean culture is Ajis, do you know what's the meaning of culture? Budaya. Budaya pertanian kita runtuh saat itu. Culture-nya sudah runtuh.
dengan alasan apapun, modernisasi, panca usaha tani, mekanisasi pertanian, ya. Sampai sekarang teknologi informasi pertanian ya tetap dipakai, tapi nanti hati-hati dulu. Menika sampun rampung rumiyin. Kita harus kembali ingkang budaya namanya budaya toh. Saya lo pernah pertama kali sowan di komunitas ini, saya bilang matur nuwun Gus Yahya, saya ditimbali ke sini, saya telah tersesat di jalan yang benar. Artinya ini kan culture. Kita ketemu gini, ini culture. Wingi aku lali katroan nih. Sekarang oh culture kita ya ini gitu. Koko ya enggak, gamis ya enggak, gitu. Ya ini sarung gitu. Jenderek. Saya akan belajar itu. Lah, moga-moga ini jadi inspirasi kaum nadiyin yang mewakili representatif petani di desa masing-masing, di sekitar masing-masing, bahwa usai sudah modernisasi pertanian ini, monggo kulturnya dikembalikan kepada kultur budidaya pertanian yang sungguhnya. Nah, kaping kalih lagi-lagi coba kembali ke sejarah. Rumiyin menawi saking Bansari, saking Glapansari, saking Redin, sedaya Redin. Manda tahu Redin ya Mas Manda ya? Engko ora ngerti Redin. Saking gunung turun itu semua bertenggok-tenggok bawa hasil pertanian itu. Saya masih ingat ikatnya tenggok ini adalah selendang lurik. Itu semua mau jalan Mas. Lah dipermudah dengan kopata, dengan diaspal. Wah, Gus Irawan ikut berdosa ini. Infrastruktur dibangun sedemikian rupa. Sigan. Itu bahwasanya harapannya adalah mempermudah turunnya komoditi pertanian dari hasil panen itu. Kualik Mas. Sing munggah Mio, Jupiter, fiction, segala macam sebagai konsumerisme, dan produktivitasnya jatuh dengan iming-iming tadi. Maka yang dulu semua hasil panen petani hari itu, habis siang itu, dibawa oleh dirinya sendiri, berjalan kaki, hilang. Dan yang datang tengkulak, yang dilarang oleh Islam ini, ngijon, betul dilarang itu Mas, baik yang diijoni maupun yang ngijon ya, sama seperti menyuap dan disuap ya. Itu terjadi semuanya. Panen itu belum megang buahnya mateng, terima duitnya, maka di agribisnis pun tersesat yang betul-betul sesat. Jadi ada dua yang sudah prinsip keliru besar di agriculture-nya, ditipu daya oleh sistem. Muncullah kepingin kayak orang kota, hidupnya nyaman, ora gelem rekoso, ora gelem laku, ora gelem gendong, ora duwe meneh jarit lurik sing kanggo ngiket hasil panennya. Dan di situ kemudian agribisnisnya pun tidak punya bargaining, betul? Sak piro-piro pun mereka mangtumbasen. Kebutuhan lebih didesak dulu daripada hasil pertaniannya, maka budaya ijon masuk di dalam agribisnisnya. Nah, bagaimana solusinya? Kaum tani harus mau bersatu. Di mana sisi bersatunya? Missing link between culture and business. Kalau kulturnya sudah keliru, dikembalikan tadi, bisnisnya, prinsip bisnis harus kemudian diperbaiki dengan dakwah. Kalau tadi aku suka dengan bahasa Habib Arifin itu, iki gerakan dakwah, sing penting niate ngaji gitu ya, kira-kira Habib ya. Saya akan masuk itu di benak saya, yaitu dengan memperbaiki pola-pola informasi bisnis yang benar. Dan yang dimaksud dengan missing ini, petani enggak siap melakukan tengah-tengah ini, kehilangan yang namanya agri industry. Artinya itu tidak terlalu high tech, jangan terlalu ditakuti bahwa itu pabrik itu investasi mahal, beli mesin dan sebagainya, apa ngenteni bantuan UMKM, apa meneh duit-duite dhewe dikeke meneh dineke bantuan dan sebagainya. Ini kan aduh miris, hina banget. Pas kalau orang Bali melihat kaum petani ini disebut dengan kasta sudra, itu budaya. Tapi kali ini sudra-sudra jadi gubernur, sudra-sudra jadi bupati. Mari kita belajar dari Bali.
nek wong sudra itu di dalam kitab pun pertanian itu dihitung zakat pertama adalah hasil pertanian ya Pak ya, betul? Awal yang disebutkan adalah hasil pertanian, setahu saya gitu, betul? J. Nah terakhir, maka di industri ini kata kuncinya adalah bagaimana merubah mindset di culture, merubah mindset petani untuk nek nandur telo panene tape, nggak sulit kan? Dikempit nang kelek dari tape kok, kasarnya kan gitu ya. Fermentasi itu kan dikempit nang kelek anu itu. Nandur nek pas lombok karo tomat itu pasangan mas ya. Kalau sudah nandur lombok panen lombok, nandur tomat panen tomat, yang didapat Allah pasti kasih masalah. Tapi kalau nandur lombok sama tomat, panennya sambal botol, sambal saset, sambal apa, yang di setiap hasil industri pernah nggak mereka turun? Belum pernah kan? Ada turun harga botol sambal botol itu, nggak ada ya. Nah apalagi yang paling akrab sama petani kita yang namanya tembakau. Saya kecil kemarin saya diajak Pak Irawan untuk ada satu kegiatan mertikali di Ngelamuk Gunung. Itu desa yang dulu ya Allah belum ada listrik sudah beli kulkas. Ditanya buat apa? Buat nyimpan baju. Saking kulkas terbeli waktu itu. Waktu itu sudah terbiasa harga tembakau itu 100.000 Gus Irawan mungkin waktu itu masih kecil. Biasa itu harga tembakau serintil ngerti nggih Mas nggih. Sampai sekarang juga ada serintilnya juga segitu. Tapi waktu itu harga jarum 76 600 rupiah. Lah saniki jarum 76 pinten Mas? Nah, satu bukti tembakau yang menjadi komoditas unggulan kita pun nggak punya posisi tawar. Sehingga mari saya mengajak diskusi ini, moga-moga saya sanggup menjawabnya, mewakili para arwah-arwah yang pernah mendidik kami. Dan jangan takut, saya di sini secara legal formal negara, saya representatif dari Inkoptan, Induk Koperasi Tani dan Nelayan. Maka kami mengapresiasi bapak-bapak, yuk malam ini diskusinya sampai ketemu solusi. Biar sampai pagi nggak apa-apa ya. Yang penting ketemu solusi. Sanggup? J, saya kira sekian dulu. Saya haturkan lagi ke Gus Yahya. Monggo Gus. Terima kasih. Ini semakin statement Pak Anies semakin menegaskan wis rada NU saiki nggih. Karena beliau sudah mendakwahkan pertanian untuk kembali ke kulturnya aslinya, dan dakwah yang paling familiar di tengah masyarakat itu ya model dakwahnya NU, pakai kultur, mengembalikan ke kultur asalnya pertanian ini bagaimana.